Rara, yuk bicara sebentar, kita bercakap-cakap di sini. Oke. Rara tahu tidak mengapa Bu Ida ingin bercakap-cakap dengan Rara? Kenapa? Iya benar. Rara kan tadi berangkat sekolahnya terlambat nih. Nah, boleh tahu nggak kenapa kok Rara berangkat sekolahnya terlambat? Kecapean? Oke, Rara tahu tidak teman-teman kelas kita? Apa? Terus tadi Rara bilang kalau misalkan Rara kecapean. Kenapa bisa kecapean? Apa yang akan Rara lakukan selanjutnya? Tidurnya harus tepat waktu supaya apa, Rara? Nah, sekarang Rara tahu kan kalau nonton YouTube lama-lama itu bisa mengakibatkan bangunnya kesiangan atau tidak mengerti. Ya, semua orang pernah berdoa tidak masuk Rara. Ada juga teman Rara yang lain yang pernah terlambat. Tidak mengapa kok. Setelah mengetahui kesalahannya, kita harus memperbaiki kesalahannya. Lalu, Rara kalau misalkan capek dan susah bangun, ya kan? Berarti Rara harus tidurnya malam. Di sini juga tidak menyebutkan juga hanya ingin mencari solusi agar tidak terlambat ke sekolah lagi, ya kan? Berarti tadi coba kita ulangi, kalau misalkan agar tidak terlambat masuk sekolah, apa yang akan Rara lakukan? Terus bangunnya kalau bobo dan malam nonton YouTube-nya sebentar saja, tidak usah lama-lama. Tidurnya tepat waktu, ya benar sekali. Boleh kok nonton YouTube, namun Rara juga harus ingat waktu, tidak terlalu lama nonton YouTube-nya sampai malam, ya kan? Nah, selain menjaga kesehatan mata, Rara juga apa? Harus hidup sehat, ya kan? Jika tidak memperbanyak, jadinya makannya bisa dikurangi nonton YouTube-nya, ya kan? Kemudian apakah Rara yakin dengan keyakinan kelas kita? Yakin? Nah, apakah Rara mau memperbaiki kesalahan Rara? Mau? Tidak menghargai kejujuran Rara dan Rara mengakui kesalahan, kemudian mau memperbaiki. Ini baik, ya, hebat,
baik, yang hebat, yang dapat membanggakan orang tua, dapat meraih cita-cita, itu harus dengan apa? Belajar yang sungguh-sungguh, ya kan? Terus apa lagi? Disiplin waktu, memperbaiki kesalahan dan tidak mengulang. Kalau misal melakukan hal itu, ya, kalau misal tidak akan mengulanginya lagi, ya. Terima kasih Rara, semoga Rara dapat mengikuti keyakinan kelas kita dan menjadi hebat, ya kan? Rara boleh kembali lagi bermain bersama teman-teman lagi. Ya. Terima kasih Rara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah senantiasa kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan diseminasi aksi nyata calon guru penggerak modul 1 dan 4 tentang budaya positif. Dan sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita dapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin. Marilah sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan susunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah oleh Ibu Rizka Erliansyah SPD. Yang ketiga, kegiatan inti yaitu diseminasi aksi nyata calon guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Ida Yunita Aji Pertiwi SPD. Dan yang keempat yaitu lain-lain, serta yang kelima adalah penutup. Marilah pada kesempatan kali ini kita membuka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Rizka Erliansyah SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya agar kita terhindar dari murkanya. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat pagi teman-teman. Sehat? Semoga semuanya tetap semangat, tetap menjadi guru-guru yang hebat dan bisa menuntut ilmu sampai sepanjang hayat. Amin. Kali ini saya akan membuka acara aksi nyata modul 1.4, di mana dengan tema apa Bu Dan? Diseminasi aksi nyata. Oke. Saya akan cuplik sedikit tentang diseminasi. Diseminasi itu suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar guru memperoleh informasi atau timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi atau ilmu yang sudah akan disampaikan Bu Ida nanti, gitu nggih. Dan aksi nyata itu sendiri adalah merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan suatu topik, ya, pada pelatihan mandiri. Dan alhamdulillah tahun ini kan memang
TK Ibnul Qayyim ada yang mewakili calon guru penggerak. Harapan kami, harapan guru-guru, apa yang sudah dijalani Bu Ida selama menuntut ilmu, berproses di calon guru penggerak bisa diimbaskan untuk guru-guru, khususnya kelas kelompok kecilnya Bu Ida, kelompok A1. Nantinya setelah Bu Ida bisa memperoleh praktek di kelompok B1 kelasnya sendiri, nanti akan diimbaskan ke sekolah, Bu Ida. Harapan kami selanjutnya supaya teman-teman bisa menerima informasi apa yang disampaikan nantinya oleh Bu Ida dan bisa mempraktekkan bersama. Apabila Bu Ida nanti ada membutuhkan bantuan atau membutuhkan masukan, monggo silahkan disampaikan kepada Bu Ida supaya nantinya Bu Ida bisa memberikan umpan balik, memberikan masukan baik ya untuk kemajuan TK Ibnul Qayyim. Gitu nggih Bu Ida nggih? Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nantinya selama 1 jam ke depan nanti bisa Bu Guru simak betul-betul apa yang disampaikan Bu Ida. Gitu nggih? Nanti kalaupun ada diskusi silahkan. Apapun unek-uneknya, apapun yang tidak bisa dipahami, nantinya kan akan dijelaskan tentang teori-teorinya yang didapat Bu Ida dari modul 1.4 ya Bu Ida ya. Nanti silakan disampaikan. Misalkan ada bahasa-bahasa yang tidak bisa dicerna, kok rada asing buat Bu Guru, nanti boleh ditanyakan oleh Bu Ida supaya kita berkembang bersama. Jadi bahasa itu ternyata luar biasa. Diseminasi aja kita baru tahu ini. Ya, terus visi misi kemarin setelah pertemuan dengan Bu Ida kemarin, misi ternyata sekarang sudah diganti. Yaitu apa Bu Ida kemarin? Prakarsa perubahan. Jadi bahasa-bahasa itu nantinya bisa kita bisa kita dapat ketika ternyata setelah TK Ibnul Qayyim ada perwakilan calon guru penggerak, bahasa kita lebih kaya. Gitu nggih, Bu. Nah, supaya nantinya Bu Guru juga semangat berilmu, tidak cuma mulang-mulang tok, ternyata ilmu itu luar biasa. Gitu nggih, Bu nggih. Ya, begitu saja. Nanti silahkan disimak baik-baik dan betul-betul sambil disambi boleh, tapi tetap serius. Itu nggih Bu nggih. Ya, begitu saja itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Selamat pagi. Masih semangat ya? Walaupun tadi sudah berkeringat bersama anak-anak ya, tapi kita harus tetap semangat insya Allah. Nah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Ibnul Qayyim, Ibu Rizka Erliansyah SPD, yang terhormat Ibu Endah Fitri Haryani SPD selaku guru senior dan pembina guru-guru junior, serta teman-teman rekan guru semua yang berbahagia. Robi Sotri wa Yasirli Amri Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada siang
pagi menjelang siang hari ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit wawasan ilmu pengetahuan kepada rekan-rekan guru semua. Semoga nantinya apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk baik rekan-rekan guru semua maupun sekolah, insya Allah. Nah, seperti yang disinggung oleh Ibu Rizka tadi, saya akan memaparkan tentang program saya, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4, di mana selama bulan November sampai bulan Desember ini, bulan Desember kemarin, saya sudah menyelesaikan satu modul dari modul 1.1 hingga 1.4, dan untuk bulan ini saya sudah mulai modul 2.1. Nah, apa sih aksi nyata ini? Apa sih diseminasi kali ini? Oke, kita simak selanjutnya. Judul dari aksi nyata ini adalah diseminasi budaya positif tentang keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Apa sih keyakinan kelas? Apa sih segitiga restitusi? Mungkin teman-teman masih awam. Nah, nanti di kegiatan ini kita akan sharing, kita akan misal nanti ada waktu untuk diskusi, kita bisa diskusi. Oke. Selanjutnya, baik, saya memiliki pertanyaan kepada rekan-rekan semua. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, di lingkungan kita mengajar? Monggo, siapa yang mau jawab? Ada yang monggo berdiri? Menciptakan lingkungan positif di sekolah itu biar anak-anak merasa nyaman, bahagia, sehingga waktu kita menyampaikan materi itu anak-anak dengan senang hati bisa menerima. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Kita akan melihat jawabannya nanti setelah beberapa pertanyaan berikut. Terima kasih untuk Ibu Dwi atas jawabannya tadi, bagaimana suasana positif di lingkungan sekolah itu sangat mempengaruhi ya. Yang kedua, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah efektif? Nah, itu nanti kita cari jawabannya di materi selanjutnya. Jadi nanti kita bisa merefleksi apakah penerapan disiplin di sekolah kita itu sudah efektif atau belum, atau sudah efektif namun kita masih perlu meningkatkan. Kemudian yang ketiga, apakah hukuman atau reward dapat mendisiplinkan murid? Kemudian yang terakhir, hukuman atau konsekuensi? Jawabannya bisa kita lihat berikutnya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, kondusif, agar murid dapat belajar dengan lebih efektif dan efisien. Ketika murid belajar dengan
suasana hati yang senang, bahagia, gembira, itu otak anak atau otak murid itu akan lebih mudah untuk menyerap materi. Begitu. Harapannya seperti itu, rekan-rekan semua. Kemudian dengan terciptanya lingkungan yang positif dan kesiapsiagaan guru untuk membantu murid, maka murid dan orang tua tidak akan ragu atau merasa terintimidasi saat bertanya. Nah, ini yang sering atau bahkan masih kita jumpai anak-anak yang masih takut untuk bertanya kepada guru atau masih takut untuk berbicara, mencurahkan ide gagasan ketika di depan kelas. Banyak ya, masih kita jumpai ya teman-teman. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana caranya untuk kita meminimalisir atau bahkan bisa menghilangkan hal-hal yang semacam itu, gitu ya. Kemudian guru itu bisa merangkul murid, ya, merangkul murid baik itu yang aktif maupun yang pasif, semua kita rangkul. Kemudian cara yang tepat untuk menciptakan lingkungan positif adalah dengan membiasakan kebiasaan baik menjadi sebuah rutinitas kelas. Biasanya kita sebutnya adalah budaya positif ya teman-teman. Budaya positif ini memang secara umum sekolah sudah memiliki, sekolah sudah sudah berusaha untuk meningkatkan budaya positif ini. Namun, di dalam materi yang saya terima ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, saya sedikit merasa shock. Oh, ternyata ada hal yang belum saya ketahui tentang bagaimana mengoptimalkan budaya positif itu. Biasanya kita menggunakan tata tertib ya, rekan-rekan. Tapi di CGT ini ternyata tidak menggunakan tata tertib. Kita menggunakan dengan keyakinan kelas. Hampir sama, tapi beda dalam pelaksanaannya. Kemudian apa sih makna disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan dalam menuntun murid guna membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri bagi murid sehingga mampu berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik. Nah, mungkin teman-teman, rekan-rekan guru semua masih asing apa sih ini kebajikan universal. Kalau untuk motivasi intrinsik masih ini ya, kita sudah paham apa itu motivasi intrinsik. Apa itu kontrol diri? Apa itu kepercayaan diri? Tujuan disiplin positif. Disiplin positif ini memiliki tujuan untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Nilai-nilai yang dipercaya itu apa sih? Ya, norma yang ada di dalam masyarakat.
norma atau peraturan yang ada di sekolah, karena di sekolah sendiri memiliki peraturan sendiri. Setiap sekolah mungkin hampir sama, namun berbeda dalam detailnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang sangat penting dalam kehidupan kita? Yang sangat penting dalam kehidupan kita itu adalah apa, Bun? Ya diri kita, ya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, seperti halnya ya disiplin positif tadi, disiplin positif pada murid tadi. Kenapa? Kenapa kok yang paling penting itu nilai-nilai kebajikan? Karena ini adalah untuk mengontrol perilaku yang ada di diri anak tersebut, bukan dari faktor eksternal, namun dari faktor internal murid. Karena biasanya murid itu berlaku itu menggunakan atau dia disebabkan oleh faktor eksternal, faktor guru, faktor keluarga. Nah, yang kita inginkan seperti kemarin kita mencita-citakan murid yang seperti apa, sekolah yang seperti apa. Nah, dengan cita-cita tadi, maka yang harus dimiliki murid adalah motivasi yang ada di dalam dirinya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Yang dapat mengontrol diri adalah diri kita sendiri, bukan dari faktor eksternal. Nah, coba sekarang saya ingin ibu-ibu, rekan-rekan guru semua mencoba untuk menggenggam sesuatu. Pikirkanlah apa yang menurut ibu-ibu, rekan-rekan guru semua penting dalam hidup sehari-hari. Coba genggam yang erat, jangan sampai terbuka. Ya, genggam tahu ya Ben. Oke. Tidak. Kita pikirkan saja, Bu. Kita pikirkan saja. Apa yang menurut kita, menurut kita sangat penting. Nah, setelah kita memikirkan apa yang menurut kita penting, coba deh tolong minta ke teman yang lain untuk membuka genggaman kita. Mau apa tidak? Mau memberikan ke teman kita atau tidak? Bagaimana? Tak kasih uang 1 miliar, tapi yang ada di genggaman rekan-rekan itu dikasih ke saya, misalnya. Gimana menurut Bu Ukis? Jadi begini, Bu Ukis masih bingung ya? Misal Bu Ukis punya pemikiran sesuatu yang penting dalam hidupnya Bu Ukis itu apa? Misal digenggam, rahasia. Sesuatu yang sangat-sangat penting. Kemudian itu mau tak ambil deh, atau kalau nggak mau tak paksa deh. Mau nggak kira-kira Bu Ukis? Kalau saya lebih ke tidak, itu soalnya lebih ke kita yang punya, kita yang profesi, terus kita yang berjuang buat itu semua ya enggak di situ. Begitu ya? Iya. Begitu ya. Kebanyakan teman-teman begitu juga. Misalnya, yang saya genggam ternyata iman beda, jadi nggak akan saya lepaskan. Yang saya genggam adalah keluarga beda, jadi nggak bisa saya lepaskan.
Yang dapat mengontrol kita bisa melepas atau tidak itu adalah diri sendiri, bukan dari faktor eksternal. Mungkin faktor eksternal bisa menyebabkan kita untuk membuka, misalkan kita memiliki, yang kita genggam adalah suatu ilmu yang bermanfaat. Misal ada teman yang ingin meminta, nah, kita lihat, oh kalau bermanfaat kenapa tidak, kita yang bisa melepas atau tidaknya, begitu ya. Itu adalah gambaran tentang nilai kebajikan, tentang kontrol diri. Nah, jadi harapannya ketika guru sudah memiliki kontrol diri, maka ayo kita tularkan ke anak-anak didik kita, ke murid-murid kita, agar murid-murid kita itu memiliki hal-hal positif, ya, hal-hal positif. Next, selanjutnya ya teman-teman, masih semangat ya? Dan mohon maaf ini karena hari Jumat, jadi waktunya agak sempit nih. Mohon maaf untuk rekan-rekan guru semua yang memiliki putra yang masih kecil-kecil dan harus ditinggal untuk kegiatan ini. Dan terima kasih sekali sudah menyempatkan diri sekali lagi. Kemudian yang selanjutnya kita akan lihat teori kontrol oleh Dr. William Glasser, mengemukakan bahwa pemahaman cara pandang orang lain terhadap dunia. Setiap tindakan memiliki tujuan. Setiap individu hanya dapat mengontrol diri sendiri dengan berpikir win-win solution. Nah, di sini juga ada tentang miskonsepsi makna kontrol. Apa sih itu miskonsepsi makna kontrol? Miskonsepsi, ilusi atau ketidaksinkronan ya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, kontrol guru menjadi kebutuhan dasar murid dan semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu maknanya dari ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita juga sering mengontrol murid kita ya, rekan-rekan. Mengontrol bagaimana perilaku mereka, mengontrol bagaimana mereka bisa mengendalikan emosi secara wajar. Begitu, mengontrol bagaimana tugas-tugas mereka, apakah mereka bisa menyelesaikannya. Nah, tapi yang di sini yang kita garis bawahi adalah kontrol yang positif, bukan kontrol yang memaksa. Kemudian ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa maknanya? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol juga dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini bukan jangka panjang, hanya dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid akan menyadari, mencoba menolak bujukan atau bahkan menjadi tergantung pada pendapat guru dalam atau ketika berusaha. Jadi penguatan positif ini juga ada plus minusnya teman-teman ternyata ya. Bukan hanya karena selama ini yang kita tahu ya penguatan positif itu ya positif gitu. Tapi ternyata itu di teori ini mengatakan bahwa ada nilai negatifnya. Anak-anak cenderung untuk bergantung kepada guru. Ya, wah, aku mau ngerjain kalau mau dikasih reward
ya. Ya. Mau dikasih bintang, mau dikasih ini. Jadi besok kalau nggak ada rewardnya, nggak ada penguatan positifnya, anak-anak jadi tidak mau. Betul ya Bu Catur. Ada nggak Bu Catur yang seperti itu Bu Catur? Alhamdulillah tidak ada ya di tempat kita ya, alhamdulillah. Atau di rumah ketika misalkan anak-anak, ayo deh belajar, gitu. Penyemangat, jadi penyemangat ya. Iya. Tidak ada yang tidak mau, tidak ada. Iya. Cuma lebih semangat aja kalau diiming-imingi dengan reward gitu ya. Iya. Mungkin anak-anak semangat. Semangat ya benar, semangat gitu. Ayo le, gak sinau le. Besok mbah kelas. Ya. Sesok naik kelas tak beliin sepeda. Misal Allah. Le, ayo gak sinau iki. Sesok nek iso hafalan surat Al-Baqarah sampai 40, besok tak kasih dia. Nah, itu juga ada nilai plusnya, ada nilai minusnya. Nilai plusnya itu seperti tadi ya, dia bisa membangun keinginannya anak untuk ayo maju belajar, ayo aku pasti bisa. Tapi yang nilai negatifnya itu bisa muncul kalau anak-anak jadi tergantung. Selanjutnya, miskonsepsi selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Maksudnya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kita kadang suka berpikir bahwa wah kritik itu penting, ya kritik itu penting. Namun bagaimana kita menyampaikannya, jangan sampai kritik dan rasa bersalah ini bisa menuju pada identitas gagal bagi murid. Jadi cenderung, aduh, aku wedi nek salah, aku wedi kok nek bisa ini bu guru, ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri dan dapat mengembangkan dialog diri yang negatif, seperti yang saya contohkan tadi ya, rekan-rekan semua. Sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melaksanakan perilaku ini. Jadi kadang kita kalau di dalam hatinya murid, kita kadang juga nggak tahu ya kalau murid sendiri tidak berbicara gitu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dek, wo ojo ngene. Dek, nggak boleh seperti ini. Itu pun juga memiliki nilai positif dan negatif ya rekan-rekan. Baru tahu ya kita ya, atau bahkan sudah tahu teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima di dalam kelompoknya. Saat bermain, dia harus apa sih? Dia ya aku ben dijak kancaku dolanan. Ya. Dia ya ben aku ki ora disengiti kancaku. Nah, ini. Kadang murid juga berpikir seperti itu. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, itu pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi itu nggak bisa dipaksa teman-teman. Misalkan satu anak harus memaksakan diri untuk diterima di kelompoknya,
misal saat bermain atau misal saat belajar. Aku nggak mau sama dia berguru, aku mau sak kelompok karo kae. Ya mungkin dia mau menerima saat kita memberikan masukan. Tapi terkadang kita lupa bahwa anak itu juga memiliki perasaan ya teman-teman. Kadang sok nongol bu guru ini padahal aku lupa nggak karo nakal. Ya dulu waktu kecil juga saya merasa seperti itu. Ya. Dan sekarang setelah dewasa saya paham apa maksudnya. Nah, yang selanjutnya adalah kita berbicara tentang nilai kebajikan universal. Apa sih itu nilai kebajikan universal? Tadi di depan kita sudah bahas ya teman-teman. Apa sih? Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi ini termasuk ke norma yang ada di lingkungan kita. Tapi kadang norma itu kan sudah dalam bentuk aturan ya. Biasanya kalau misalkan nih di lingkungan sekolah gitu sudah ada tata tertibnya. Ya. Kadang kita atau murid itu tidak ikut dalam menentukan atau penyusunan suatu tata tertib. Makanya tata tertib itu bersifat apa Bu? Memaksa, betul Bu Catur. Bersifat memaksa. Yang saklek. Misal tidak boleh apa Bu? Nah, tidak boleh tidak boleh makan di kelas misalnya. Tidak boleh misal berangkat harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu diberikan hukuman gitu, diberi sanksi begitu. Misalnya diberi sanksi. Itu adalah tata tertib yang selama ini kita tahu. Apa sih? Selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila, teman-teman? Salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan, gotong royong dan kreatif. Ya betul. Lalu apa? Apa teman-teman selanjutnya? Next. Kita di sini adalah ingin berbicara tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu merupakan suatu hal yang kita yakini secara bersama, berasal dari pengetahuan pikiran-pikiran secara bersama, menjadi nilai-nilai kebaikan yang diturunkan di kelas. Jadi bukan hanya guru yang membuat keyakinan kelas ini, tapi anak juga itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan tata tertib? Ya, betul. Didasari oleh motivasi intrinsik tadi. Ya, bukan berupa peraturan yang mengikat, memaksa, dan diharapkan menjadi budaya positif di kelas atau bahkan di sekolah. Nah, itu tadi adalah keyakinan kelas. Sudahkah kita membuat keyakinan kelas? Sudah. Ada yang belum? Baik.
ciri-ciri keyakinan kelas itu seperti apa sih? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, ya, lebih rinci, lebih efisien. Kata-katanya itu lebih sedikit daripada kata tertib. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, bukan dari kata jangan atau tidak boleh, tapi dengan kata yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, karena biar bisa diingat oleh anak-anak atau murid-murid kita. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, khususnya di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Ada curah ide gagasan. Keyakinan kelas sama kesepakatannya sama enggak? Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas hampir sama sebetulnya, hampir sama. Tapi kalau ya lebih positif ke keyakinan kelas, gitu. Karena di keyakinan kelas itu kita bukan hanya kok ayo wes digawe bareng hasilnya kok iki sudah bukan seperti itu, tapi kita juga perlu meninjau kembali setelah kita buat bareng-bareng. Berarti itu kan kesepakatan kelas dulu, baru dirubah menjadi keyakinan kelas, ya? Oh, bukan bisa dari. Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang kita yakini di kelas. Misalkan seperti ini di kelas 1. Begini, apa yang ingin kita wujudkan di kelas kita? Apa yang kita inginkan di kelas kita? Anak-anak pasti jawab, aku pengen kelasku yang bersih, aku pengen kelasku yang rapi. Nah, kita di sini bisa mencoba untuk merumuskan bareng-bareng. Oh, harus Bu Guru ngomongnya harus yang halus sama teman-teman sama Bu Guru. Oh, Kan sama kesepakatan kelas, ya? Setelah itu kesepakatan kita kan ya membuat gagasan curah itu bisa bersama-sama, baru dirubah menjadi betul, tapi biasanya kesepakatan kelas itu tidak ditinjau ulang. Nah, yang membedakan antara keyakinan dan kesepakatan kelas ini kita tinjau ulang. Kita nanti lihat lagi Bu Cater di slide selanjutnya. Ini ciri-cirinya. Selanjutnya tadi keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang perlu kita terapkan, itu tadi sudah ya. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalkan itu sudah tidak efektif, ya kita ganti. Gitu. Kita ganti. Ya, ini adalah contohnya. Di sini saya bersama anak-anak dan rekan sejawat saya, Bu Sonia, itu bersama-sama mewujudkan keyakinan kelas. Ini yang pertama kali mereka curahkan ya, teman-teman. Kelasnya yang bersih, wangi dan sebagainya. Nah, jadi kita susun ulang kata-katanya menjadi kelas yang bersih, rapi, indah, sehat. Dan itu harus diwujudkannya beda ya. Harus Jangan diwujudkan. hanya tulisan. Tapi Betul. dari itu kok bahwa keyakinan kelas itu harus mudah diingat anak. Apakah ini sudah? Iya. Ingat anak. Nah, bahasa banyak ini. begitulah. Apa luar biasanya anak-anak di kelas D1, teman-teman. Itu mereka bisa mengingat, karena kita setiap hari mengingatkan. Setiap hari kita mengingatkan, ketika circle time itu kita ingatkan. Ketika anak-anak berbuat salah itu tidak lalu kita tegur, Dek, aja ngomong. Tapi Dek, ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Oh, pasti ada yang menyahut. Kalau misalkan nih ada yang berkata kotor, oh nggak boleh berkata kotor dulu, harus sopan santun. Oh, itu si Alme misalkan, Alme telat Bu Guru.
Oh ya, berarti keyakinan kelasnya apa nih? Disiplin waktu. Oh, Bu Guru itu misal si Udin ngerti mainan. Oh, apa berarti keyakinan kelasnya? Ya, ini nyaman, aman, tertib, tenang. Tenang itu misalkan tidak lari-lari di dalam kelas. Itu tenang, nyaman, aman, bahagia, ceria. Makanya kita selalu setiap hari tanyakan ke anak, gitu. Kita selalu ucapkan ke anak, dan kita pun juga berusaha untuk menjadi teladan. Bukan berarti kita harus sempurna ya teman-teman, tapi berusaha. Gitu. Saya yakin teman-teman sudah luar biasa. Ya, semangat pokoknya. Keyakinan kelas di kelompok P1 seperti tadi, sopan santun, tertib, disiplin, antri, tenang, nyaman, aman, bersih, rapi, indah, sehat, bahagia, ceria, cinta, buku, tolong menolong, tanggung jawab. Ini semua itu ternyata masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Ya, gitu. Kemudian yang apa sih? Kenapa sih harus pakai keyakinan kelas? Ya untuk membangun motivasi intrinsik anak dalam berbudaya positif. Nah, motivasi manusia itu apa tuh? Suatu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi tingkah laku seorang manusia ya, agar dia tergerak hatinya. Jadi bukan karena faktor eksternal. Itu dia berlaku seperti itu untuk mencapai tujuan. Gitu. Selanjutnya next. Nah, ini ada beberapa motivasi itu menurut Gosen. Ini bukan GoFood, bukan Gosen GoFood ya Bu Catu. Ini William Gosen. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya anak-anak itu melakukan suatu budaya positif. Wedi nek dihukum, aku wedi engko nek diseneni. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau reward tadi, pokoknya aku kudu apa jenengane kuwi selesai belajar 3 dan bu guru kok seneng terus ngekeki aku hadiah gitu. Dan aku itu bintang. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau dihargai orang lain, ya terkadang itu. Misalnya Bu Vita setiap hari berangkatnya pagi terus dalam gelap. Nah itu karena pengen dihargai atau dari dalam diri sendiri Bu Vita? Dari dalam diri sendiri ya. Dari dalam diri sendiri, seperti Bu Sonya selalu berangkat pagi. Itu karena Bu Sonya merasa, aku juga harus berangkat pagi, bukan karena aku pengen dihukum, bukan karena aku pengen dapat imbalan atau dapat penghargaan. Ya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang itu adalah pemenuhan kebutuhan. Apa saja sih kebutuhan manusia? Ada bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima lagi, kebebasan, kesenangan, penguasaan, gitu. Selanjutnya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat apa teman-teman? Tidak ada rencana, tiba-tiba anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam
memilih. Jadi nek misalnya kamu salah, ya kowe kudu tak kei sanksi iki. Murid tidak ada pilihan. Kemudian bersifat satu arah dari pihak guru itu biasanya yang memberikan atau tidak orang dewasa. Ya. Nah, ada lagi. Iya. Murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudah. Jadi hukuman yang diberikan itu bisa fisik atau psikis. Kadang menyakiti perasaan. Tapi kalau konsekuensi apa tuh? Beda ya. Konsekuensi itu lebih ke sesuatu sanksi setelahnya, betul. Tapi yang relevan dengan apa? Kesalahan yang dilakukan. Biasanya lebih edukatif kalau untuk konsekuensi ya. Selanjutnya, di sini dalam melakukan budaya positif tentunya sebagai guru kita tidak lupa akan posisi guru. Apa sih posisi guru itu? Ada 5 ternyata teman-teman. 1 penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Penghukum itu adalah tingkatan paling rendah. Apa sih penghukum itu? Bukan hukum yang banyak. Senangannya tak marah-marah gitu ya. Bu Ida ini galak banget loh ini. Suka marah-marahin aku. Biasanya seorang penghukum itu lebih ke fisik maupun verbal ya. Biasanya seorang guru itu akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas loh, nek misalnya orang tertib, awas loh, nek rame bae, Bu Ija pindah neng kelompok A1 misalnya. Ya, pasti selalu yang terakhir selesai kamu tuh. Kamu itu loh selalu saja salah. Iya pokoknya orang iso gunting ora iso. Ya. Terus kadang itu kita terucap ya, teman-teman. Kowe meneh rame wae, senengane kok marahi ribut koncone. Nah, itu terkadang suka terucap. Tapi ternyata ini adalah penghukum ya. Ya, guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya itu bisa berhasil. Caranya seperti tadi. Tapi ternyata apa hasilnya? Ya, kemungkinan anak ini marah, gitu. Dendam. Awas ngomong susuk bujang. Ini tak gembos kebane misalkan. Ya. Oke, bisa jadi sejak kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret buku ataupun berperilaku yang lebih buruk. Nah, itu yang kita takutkan ya. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir ini atau bahkan men-stop sampai dari sekarang. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Itu apa? Biasanya suaranya agak lembut sih, tapi agak berlangit. Nah ini kata-katanya, Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Bu Ida kecewa sama kamu. Ya kan? Terus diomong Ibu balik kok orang buku tolele. Berapa kali Ibu wis ngasih tahu kamu. Itu ternyata pembuat merasa bersalah. Jadi guru ini mencoba untuk menyadarkan anak bahwa anak itu salah, dan ternyata ini juga ada nilai negatifnya ya teman-teman. Iya sih benar. Memang anak itu harus disadarkan tentang kesalahannya. Tapi caranya yaitu tadi tetap dengan komunikasi yang positif.
Kemudian selanjutnya adalah sebagai teman. Ayo bantu ibu demi ibu ini. Ayo ingat tidak bantuan, ingat tidak bantuan ibu selama ini. Nah, yuk dikerjakan yuk. Biasanya kalimatnya menggunakan yang informal ya, tapi kadang-kadang anak-anak bisa lebih apa? Ya memang lebih dekat ya, tapi untuk yang jenjang lebih tinggi biasanya malah dodro, tidak menghormati guru. Guru dianggap kaya moncone. Yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau itu yang mana? Peraturannya apa di sekolah? Di kelas peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan tergusung? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan itu? Busonya. Nah, kayak gitu ya. Busonya. Coba, apa sanksinya? Itu adalah pemantau. Biasanya agak tegas ya kalau pemantau itu. Nah, ya. Dan yang terakhir itu adalah yang paling tinggi teman-teman, manajer. Itulah yang ingin kita harapkan, bahwa guru itu adalah pemimpin pembelajaran, seorang manajer. Dia seorang manajer. Ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, itu adalah manajer. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi bukan hanya menyalahkan, bukan hanya memberikan sanksi, ya, konsekuensi. Mohon maaf kalau sanksi itu tadi keliru ya. Memberikan konsekuensi, solusi permasalahannya. Ditanya, Dek, semuanya itu pernah melakukan kesalahan, bukan hanya kamu saja. Gitu. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Tahu, guru. Ya. Terus menurutmu apa yang kamu lakukan salah atau benar? Salah. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Oh ya, misalkan kalau berbuat salah, minta maaf ke guru. Bisa mau diulangi lagi atau tidak? Apa yang kamu inginkan selanjutnya? Wah, aku pengen jadi anak yang soleh. Berarti tidak pengen jadi anak yang soleh, tapi ya aku udah nggak boleh nakal lagi, misalkan. Aku nggak boleh jadi temanku. Jadi kita berikan solusi. Tapi solusi ini hanya menggunakan kalimat pemantik. Jadi biarkan anak itu menentukan sendiri. Apa sih ternyata, oh kalau aku salah, aku berarti harus memperbaiki. Kedepannya aku harus gimana? Itu cara kita. Nah, ini di sini juga hukum dan penghargaan bagi anak. Hukum adalah bentuk mengendali perilaku seseorang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal tadi. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku dengan benda atau peristiwa, dibuat itu dengan persyaratan. Ya. Hanya jika ada melakukan hal ini maka Anda dapat mendapatkan penghargaan sama seperti tadi. Ya. Selanjutnya, apa sih segitiga restitusi? Dalam yang bicara gimana? Di kelas saya itu kami buat suatu kesepakatan kelas, kemudian kami ubah menjadi keyakinan kelas itu tadi. Jadi keyakinan kelas kami TTSS Praba. Apa biar anak-anak itu biar tahu dipakai TTSS Praba. Itu jadi TT tenang, tertib, SS sayang teman, kemudian S-nya santai, sayang teman, santai, rapi bahagia, TTSS Praba. Ya, kan kita buat seperti itu, biar anak lebih ingat. Kemudian kami juga
menawarkan ke anak, karena kan anak-anak kami sering bermain jeblak-jeblok terus rame, jadi nggak kondusif kelasnya. Itu mereka kami buat bagaimana kalau setelah membuat keyakinan kelas, kami menawarkan ke anak, kalau nanti ada yang tidak mengikuti keyakinan kelas itu, bagaimana konsekuensinya? Mereka duduk sendiri di kursi, di roda. Apakah itu boleh? Saya tanya, apakah itu boleh? Nah, ketika ada anak yang sudah jadi jeblok-jeblok berapa kali, membuat anak ada yang pindah-pindah ke sana 1 kali, 2 kali. Kita mau berapa kali teman-teman? 4 kali. Itu, nah, oke 4 kali berarti konsekuensinya bagaimana? Duduk sendiri. Apakah seperti itu boleh? Rasanya dari saya dan Bu itu boleh nggak? Baik, sebelumnya saya mengapresiasi Bu Chandra dan Bu Lukis, hebat sekali. Ya, apa yang dilakukan untuk membuat keyakinan kelas kepada anak, dan apakah boleh kalau kita menjadi konsekuensi ketika anak tidak melakukan keyakinan kelasnya atau keluar dari keyakinan kelas? Boleh, asalkan seperti tadi harus yang edukatif. Ya, konsekuensi itu juga sesuatu yang edukatif, dan nantinya setelah anak-anak melakukan atau mendapatkan konsekuensi, ayo tarik kembali ke kelompoknya. Ya, itu namanya keyakinan kelas. Jadi bukan hanya anak-anak terus melanggar dikasih konsekuensi, enggak. Tapi setelah itu gimana caranya, apa biar anak itu mengeluarkan gimana sih solusinya? Tarik lagi ke kelompok. Ayo, udah selesai, kamu udah sadar sekarang, atau misalkan udah selesai melakukan tadi konsekuensinya, duduk sendiri. Nanti setelah beberapa saat kita lagi, kita berbagi lagi. Yuk, sudah selesai. Nah, sekarang sudah menyadari apa yang kamu lakukan itu salah. Nah, terus kita balik kembali ke kelompok. Begitu ya, sampai lukis. Selanjutnya adalah pengertian restitusi. Restitusi yang menurut aku ya bertanya-tanya. Nah, itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid guna memperbaiki kesalahan, sehingga mereka dapat kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, yang seperti tadi ya, dengan karakter yang lebih kuat. Itu membantu menjadi anak itu memiliki tujuan, ya, bukan hanya kok terus dikei sanksi wes kampung, tapi enggak. Jadi disiplin positif, memulihkan diri, ya, ketika berbuat salah itu piye caranya, solusinya kepiye, aku sesok kepiye, terus kudu piye. Nah, ciri-cirinya restitusi itu apa? 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. 2, memperbaiki hubungan. Jadi ketika anak melanggar aturan, melanggar keyakinan kelas, bukan berarti terus kita kucilkan, enggak. Tapi ayo perbaiki hubungannya. Tawarkan, bukan dipaksa. Ya, tawarkan, bukan paksaan. Ya, seperti tadi konsekuensi, ya, tawarkan ke kelas. Apa konsekuensinya kalau enggak mau belajar, enggak mau mengerjakan ini? Apa konsekuensinya kalau enggak sopan, gitu ya? Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, refleksi ya pun. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, norma. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, memang cara yang paling baik. Ya, ini sudah saya lakukan bersama di kelas saya bersama Bu Sonia. Ketika anak-anak misalkan bertengkar begitu, atau
lepas dari keyakinan kelas tadi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, ya. Seperti tadi yang saya bilang, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya itu adalah hal yang terakhir kita lakukan. Ini adalah segitiga restitusi, adalah langkah restitusinya teman-teman. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, sekarang kamu tahu nggak apa yang kamu perbuat ini salah atau benar? Ya, menstabilkan identitas. Tidak hanya kamu saja kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Ada anak-anak lain yang pernah melakukannya. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu paham nggak apa yang kamu lakukan? Salah apa benar? Gitu. Menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelasnya? Mencari solusi. Ya, ini adalah penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran saat anak terlambat datang. Ada sedikit video. Ini saya tayangkan sedikit ya di imbalan. Kita ajak anak duduk, terus kita tanyakan kenapa kamu terlambat. Kita ajak ngobrol. Memang kurang ini ya Bun, kurang keras ya. Iya. Iya, karena memang apa namanya waktu itu di kelas memang ramai. Ini saya menanyakan kepada anak keyakinan kelas apa yang dilanggar, gitu. Terus apa yang harus dia lakukan, konsekuensinya apa kalau melanggar. Terus biar nggak telat lagi harus gimana? Oh ya, bangunnya lebih pagi. Selalu. Kenapa ketika anak melanggar suatu peraturan itu kita ingatkan ke keyakinan kelas, ya supaya dia memiliki motivasi intrinsik untuk menanamkan atau melaksanakan budaya positif, bukan karena terpaksa, tapi karena keinginannya sendiri. Jadi di modul 4.1 ini tentang budaya positif itu, bahwa yang selama ini kita pikirkan, oh tata tertib kudu, tapi ternyata dengan keyakinan kelas itu agak lebih longgar, tapi bukan berarti longgar banget yuk saat PD bukan, tapi lebih terarah dan lebih memanusiakan manusia, begitu ya teman-teman, lebih berpihak kepada murid, begitu. Itulah kesimpulannya, dan terima kasih atas perkenannya untuk mengikuti
kegiatan ini dan semoga apa yang kita dapat ini bisa memberi wawasan lebih. Ya walaupun hanya secuil ya teman-teman, tapi insya Allah secara berkelanjutan kita akan melakukan sharing hal yang sama. Insya Allah. Nah, tentunya terima kasih saya aturkan kepada teman-teman semua dan kepada Ibu Rizka Erliansyah SPD selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada teman-teman semua. Dan terima kasih sekali atas bantuan kerjasama kolaborasi yang hebat. Semoga guru itu lebih maju dan mereka juga lebih maju. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Lerina Istiqomah SPD sebagai MC moderator, kepada Ibu Lerina Istiqomah dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Ida Yunita Aci Pertiwi SPD atas wawasannya tadi ya, sangat bermanfaat sekali tentunya bagi kita semua. Semoga kita dapat berusaha dengan optimal untuk mengaplikasikan atau memperbaiki apa yang sudah selama ini kita lakukan, terutama untuk pembelajaran dan pada pendekatan kepada anak-anak didik kita. Amin. Untuk yang selanjutnya yaitu acara yang keempat, lain-lain. Monggo mungkin bagi teman-teman ada yang masih ingin sharing atau diskusi, dipersilakan. Kalau tidak ada, mungkin selanjutnya kita langsung acara yang berikutnya, yaitu kita tutup acara pada kesempatan kali ini ya, teman-teman. Baik, mari acara diseminasi aksi nyata salah guru penggerak Modul 1.4 tentang budaya positif ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila saya dalam membawakan acara banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi